Tentu bicara tentang masalah warisan harus mencukupi syarat-syaratnya. Apa itu syaratnya? Berlakunya kematian si pewaris. Maknanya kalau ada orang meninggal dunia, maka di sana ada berlaku masalah warisan. Tetapi ketika ada orang yang bagi-bagi harta semasa hidup, maka ini bukan masalah warisan. Kadang-kadang kita dengar percakapan seseorang, saya udah bagi harta warisan buat anak-anak, ya. Karena nanti kalau saya meninggal nggak ada ribut-ribut lagi mereka. Nah, ini adalah pernyataan yang salah, ya. Hansip syarat, ya. Apa syaratnya? Harus meninggal, ya. Kalau masih hidup nggak boleh. Karena ketika kita bicara tentang pemberian semasa hidup, berarti kita bicara masalah hibah, ya, ataupun wasiat. Nah, dan ini juga ada aturan-aturannya. Kalau disebut dengan hibah, hibah orang tua kepada anak ini diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama apa? Harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat. Tidak diberikan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Karena kalau disebutkan apa diberikan hibah ini ketika sakit menjelang kematian, itu jatuhnya kepada wasiat. Nanti beda konsekuensi hukumnya lagi. Kemudian yang kedua, harus ada taqabud, serah terima. Ini kalau kita bicara hibah. Karena rukun hibah itu ada 4 macam. Ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, jelas objeknya, dan ada ijab kabul. Taqabud, serah terima. Maka kadang-kadang ketika kita lihat ada beberapa kesalahan masyarakat, ya, di dalam memberikan hibah. Contoh misalkan, enggak jelas akadnya. Jadi misalkan seorang orang tua dia punya beberapa petak tanah. Tanah pertama disuruh kelola oleh anak pertama, tanah B dikelola anak kedua, tanah C dikelola oleh anak tiga. Dan ini dikelola bertahun-tahun dan akadnya enggak ada. Pertanyaannya nanti, ketika meninggal orang tuanya, apakah yang udah dikelola tadi sudah dianggap sebagai hak faraid? Nah, kan ini jadi masalah nanti. Kapan masalahnya? Ketika misalkan, oh tanah si A sudah bernilai karena sudah dekat jalan elak misalkan, jalan raya, ya. Tanah si B masih di pedalaman. Ini jadi masalah nanti. Kapan? Ketika meninggal orang tuanya. Maka akadnya tadi harus jelas, ya. Apakah ini memang dihibah, ya, ataupun hanya disuruh kelola pakai saja, hak guna ataupun hak pakai saja. Jadi ini harus jelas akad di awal, ya. Atau juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan antara suami istri, ya, suami memberikan pemberian kepada istri. Ini pemberian ini dalam bentuk apa ini? Contoh misalkan suami beli emas, ya, lalu dikasih kepada istrinya. Nah, ini akadnya harus jelas, apa disimpan, disuruh simpan, atau ini disuruh pemberian seorang suami kepada istri. Ini harus jelas. Karena kadang-kadang jadi masalah kapan? Ketika meninggal salah seorang di antara mereka dan mereka enggak punya keturunan. Apalagi ketika beli emas ini diketahui oleh pihak keluarga suami misalkan, ya. Sehingga dia mengatakan, ini kan harta Bang Lun misalkan, ya. Harta punya abang saya yang dibeli emas itu. Lalu istrinya bilang, enggak, ini udah dihibah buat saya, ya. Jadi ini akadnya harus jelas. Kalau hibah bagaimana nanti, ya. Jadi ada taqabud, ada serah terima, ya, ada akadnya. Karena di dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwasanya tidak sah hibah, ya, ketika tidak ada ijab dan kabul, ya. Kemudian akadnya ini juga sekali lagi ini harus jelas nih. Kalau tidak ada akad ataupun ketidakjelasan akad, ini juga jadi masalah. Contoh misalkan, seorang ibu misalkan, dia punya kalung emas misalkan 10 gram, ya. Di tahun 2010 dia bilang sama anaknya, nak, ini ambil kalung mama, mupublo aja.
ya, pakai untuk modal. Ya. Nanti kapan kamu mudah, kapan kamu sukses, mau bayar. Nah, sehingga ini akadnya apa nih? Ya. Kalau disebut hibah, hibah itu nggak ada imbalan. Ya, hibah itu pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Ya, karena di akad tadi dia minta kalau kamu sukses nanti bayar. Nah, dia kan hibah. Lalu kalau disebut hutang piutang, maka bagaimana bayarnya nanti? Nah, ini berjelasin. Ya. Apakah dibayar dengan nilai uang di tahun 2010 tadi 10 gram? Ataupun ketika dia sukses 10 tahun kemudian, misalkan 2020 ataupun sekarang 2022, harga 10 gram tadi kan sudah beda. Ya. 10 gram 2010 mungkin masih di harga 5 juta misalkan, kalau 1 gramnya 500.000. Ya. Sekarang kan 1 gram emas udah hampir 1 juta. Ya. Sehingga nilai 10 gram tadi udah hampir 10 juta. Maka ini ketika dibayar ini dengan nilai apa nih? Apakah dengan nilai di tahun 2010 ataupun di tahun sekarang dia mau bayar, ataupun disepakati nyo lonjok meh bayar meh. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Kapan saja dibayar tetap secara gramasi emasnya itu. Jadi makanya tadi akadnya ini harus jelas. Kalau tidak, maka nanti jadi masalah ya di kemudian hari. Tentu nanti yang anaknya ini yang dikasih emas tadi bilang, "Ini kan belum pinjam di tahun 2010, umur 5 juta, belum bayar 5 juta." Lalu mungkin ahli waris yang lain keberatan, "Bang, ini kan 10 gram tuh. Sekarang udah 10 juta, mana ada 5 juta?" Jadi ini jadi masalah. Maka di awal itu harus jelas akadnya. Ya. Kemudian juga dalam pemberian hibah itu harus jelas objeknya. Kadang-kadang orang tua mengatakan, misalkan untuk anak pertama sudah dikasih pemberian hibah, anak kedua juga sudah. Lalu anak ketiga dikatakan, "Dek, nanti kalau ayah ada uang, ayah beli kamu 1 rumah." Nah, maka pertanyaannya, apakah untuk pernyataan kepada anak ketiga ini dianggap hibah? Kalau kita lihat dari segi rukun hibah, hana itamang. Karena kenapa? Objeknya itu enggak jelas, belum ada objeknya. Ya. Nanti kalau ada uang, ayah beli rumah. Nanti itu kapan? Barangnya mana? Di mana lokasinya? Enggak jelas objeknya. Maka ini bukan hibah. Ya. Sehingga ini juga kadang-kadang jadi masalah. Ketika meninggal orang tuanya, anak pertama udah dikasih, anak kedua udah dikasih, anak ketiga ini belum dapat apa-apa. Ya. Maka kalau ini hibah ini dipermasalahkan di antara ahli waris, ya, maka seluruh bentuk pemberian semasa hidup dihitung sebagai nilai aset warisan, harta peninggalan almarhum. Misal, setelah ditotal semua termasuk pemberian semasa hidupnya itu ditotal semua, ada hak abangnya misalkan 400 juta. Oh, nilai yang udah dikasih untuk abang berapa? Oh, ada 1 ruko nilainya 300. Berarti dia ambil 100 lagi. Karena kenapa? Nilai pemberian itu ataupun pemberian hibah semasa hidup dianggap sebagai nilai warisan tadi. Kecuali kalau enggak ribut. Nah, maka pemberian ini sudah pemberian semasa hidup. Ya, berarti yang difaraidkan mana? Sisanya saja, ya, yang belum dibagi. Nah, maka ini kalau terjadi permasalahan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini juga harus jelas akadnya. Kemudian juga di dalam hibah, pemberian hibah orang tua kepada anak, ya, kita lihat secara dasar hukum dulu, hibah itu nggak boleh ditarik. Ya. Jadi ketika seorang memberikan hibah kepada orang lain, ya, itu enggak boleh tarik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Al-aidu fi hibatihi kal-aidu ataupun kal-aidi fi qai'ihi."
Jadi orang-orang yang menarik kembali apa yang telah dihibah itu seperti orang yang menjilat muntahnya sendiri. Ya, seperti itu hinanya. Bahkan dalam riwayat yang lain itu lebih keras lagi. Seperti orang yang menarik kembali apa yang telah dihibah itu seperti anjing yang muntah, kemudian anjing itu menjilat muntahnya sendiri. Maknanya seperti itu hinanya, orang udah kasih lalu dia tarik lagi. Namun pengecualian hal ini, ya, hibah orang tua terhadap anak ini boleh ditarik kembali, ya. Jikalau misalkan dilihat, oh ketika udah diberi satu buah ruko misalkan, lalu ruko tersebut dibuat tempat maksiat, maka orang tua boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkan kepada anaknya. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal tentang terkait masalah hibah. Kemudian hibah orang tua kepada anak juga harus berlaku prinsip adil. Tadi enggak boleh satu kasih, satu enggak kasih. Karena satu paling disayang dikasih, satu lagi ya enggak terlalu disayang enggak dikasih. Maka itu enggak boleh. Harus prinsip adil. Dan ini terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika salah seorang sahabat yang bernama Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada salah seorang daripada anaknya. Lalu dia mengatakan, ataupun istrinya ketika itu keberatan, ya, pemberian ini hanya diberikan kepada salah seorang daripada anaknya, ya. Sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian tersebut. Jadi esok harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak ridha sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut. Sehingga Rasulullah kan langsung fikir, ataupun Rasulullah langsung connect, ini kalau istrinya enggak ridha, ini pasti ada apa-apanya nih, ya. Kemudian Rasulullah tanya, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Berarti dia hanya kasih kepada anak tertentu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Menasihati sahabat tersebut, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Karena kalau tidak berlaku adil, ini jadi masalah di kemudian hari, ya. Yang satu dikasih, satu enggak dikasih, meninggal orang tuanya. Kemudian misalkan adiknya bilang sama abangnya, bang, abang kan udah dikasih lu sama ayah, ya, abang enggak ada lagi hak warisan. Lalu abangnya bilang, dek tunggu dulu dek, abang kan enggak minta, ini kan dikasih. Ya, ini kadang-kadang jadi masalah nih. Ya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT harus ada prinsip adil tadi. Orang tua itu harus bijak dalam memberikan pemberian. Walaupun pemberian masa hidup ini ataupun hibah ini enggak berlaku 2:1. Boleh dibagi secara rata karena ini pemberian masa hidup. Ya. Ataupun boleh dibagi sesuai dengan kondisi si anak. Misalkan yang satu secara ekonomi bagus, oh maka dia dapat misalkan dikasih satu tanah kosong saja. Satu ekonominya enggak bagus, dikasih tanah dan ada bangunannya misal, ya. Itu sah-sah saja, ya. Namun jemaah yang muliakan oleh Allah SWT yang enggak boleh apa? Satu kasih, satu enggak kasih. Dan ini enggak berlaku 2:1. Kalau 2:1 itu pada masalah warisan. Kapan itu? Ketika meninggal. Tapi kalau masa hidup itu boleh dibagi 1:1. Maknanya enggak ada beda laki-laki dan perempuan, karena inilah pemberian semasa hidup. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi bahwasanya harus berlaku prinsip adil, ya. Kemudian hibah orang tua kepada anak ini diperbolehkan dengan syarat jangan ada niat untuk mengharamkan ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak mereka. Contoh, seorang orang tua punya anak misalkan 3 perempuan semua. Lalu semasa hidup dihibah madum kaninang, ya. Dengan niat apa tadi? Nyo becok lewali. Jadi ada niat seperti itu, ya. Jadi dihibah semua termasuk rumah yang beliau tinggal. Maka sekali lagi ketika niat ini enggak baik, maka kadang-kadang hasilnya juga enggak baik. Ada beberapa contoh nih, ini terjadi, ya, di Banda Aceh. Jadi seorang ayah, ya, duda lah, karena istrinya sudah duluan meninggal.
Jadi semasa dia hidup, karena dia punya 3 anak perempuan, dihibah semua itu buat anak-anaknya. Bahkan rumah yang beliau tinggal pun dibalik nama atas nama anak perempuannya. Jadi dengan niat tadi becok le wali. Kemudian apa yang terjadi? Qadarullah, memang panjang umur orang tuanya. Tapi dia dalam kondisi sudah sepuh. Kondisi enggak sanggup bangun lagi, semua di atas kasur. Ya. Nah, oleh anak-anaknya ini enggak sanggup rawat, enggak sanggup jaga, cuma sanggup dijaga 3 tahun. Ya. Karena mereka sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dititipkan orang tuanya ke panti jompo. Ini terjadi ya, di daerah Lam Gelumpang itu, di daerah Olehkaring. Jadi sayang kali orang tua kepada anak, kasih semua harta, belum tentu anak itu kasih manfaat bagi orang tuanya. Maka sekali lagi dalam memberikan hibah enggak boleh seluruh harta. Ada sebagian yang perlu kita sisihkan karena kita sendiri masih hidup. Oh, kadang kena tawakaf, kadang kena tasedekah. Karena ini harta kita. Ya. Jadi ini. Ada juga kasus kedua. Ini juga terjadi di daerah Stui, ya, di Banda Aceh. Jadi seorang ibu, kebetulan suaminya sudah duluan meninggal, dia punya seorang anak perempuan. Ya, sampai anak perempuan ini sudah menikah, ada cucu, tinggal satu rumah. Suatu hari anak perempuan ini bilang sama maknya, "Mak, mama kan sudah tua. Ya. Ini rumahnya balik nan mantang atau nan adik. Balik nama aja atas nama dia. Karena kenapa? Nanti kalau mamaknya meninggal, enggak ada urusan dengan wali." Ya. Akhirnya secara logika ya juga kan. Baliklah nama. Nah, ketika sudah balik nama atas nama anak perempuannya, apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, duluan meninggal anak perempuan ini daripada mamaknya. Jadi kita nggak bisa prediksi ini masalah kematian. Boleh jadi duluan yang muda daripada yang tua. Ya. Jadi akhirnya di rumah itu tinggallah ibu ini dengan menantunya dan ada cucunya. Suatu hari entah kenapa ribut dengan menantu. Ya. Ribut dengan menantu. Menantu pun lagi nggak pas pala. Ya. Diusir ibu itu dari rumah. Karena dianggap rumah itu sudah jadi milik dia. Karena kenapa? Tadi istrinya tadi ada keturunan. Padahal kalau kita perhitungan secara hak waris, ibu kandung juga ada hak ya, daripada harta peninggalan anaknya. Walaupun anak yang meninggal ini ada keturunan. Dan ini dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua si mayit, ayah dan ibunya, masing-masing mereka dapat bagian 1/6 jikalau almarhum yang meninggal ini ada keturunan. Jadi ada hak sebenarnya ibunya 1/6. Jadi ketika mendengar itu, ya, saya tanya sama orang yang bertanya tadi. Jadi ho geja ibuan mah, hana tu holi sa, pokok dia hana li tinggainan. Jadi ini karena niat enggak baik tadi. Padahal kalau kita memang ada niat baik, kita libatkan mereka. Karena secara hak itu mereka juga ada hak. Ya. Tidak semua wali, walaupun terkesan wali ini enggak baik, ya, wali halaga, tapi enggak semua seperti itu. Karena memang secara hak mereka juga berhak, ya, berhak secara hukum, ya, karena mereka termasuk ahlul asabah. Ya. Kalau almarhum punya anak perempuan ada 3 orang misalkan, maka mereka dapat bagian 2/3. Sisanya itu ada hak saudara kandung si mayit ataupun wali mereka. Contoh kayak tadi misalkan, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri ahli warisnya. Kemudian ada anak perempuan, ya, 1 orang misalkan. Kemudian ada wali misalkan. Ya. Secara hak tentu untuk istri itu dapat bagian 1/8. Karena kenapa? Almarhum ada keturunan tadi. Itu berdasarkan An-Nisa ayat ke-12. Jadi 1/8 untuk istrinya. Untuk seorang anak perempuan semata wayang, karena enggak ada anak laki-laki, dia dapat porsi 1/2. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya 1 orang anak perempuan saja, maka bagiannya adalah nisfu, setengah. Jadi 1/8 untuk istri almarhum, setengah untuk anak perempuan almarhum.
Nah, sisanya ada hak wali. Nah, berapa hak wali? Itu kalau kita hitung-hitung ya, kalau pembaginya 8, 1 bagian untuk istri, 4 bagian karena setengah ini untuk anak perempuan, sisanya 3 bagian untuk wali. Berarti kan lebih banyak wali daripada istri. Ya. Wali merempelai bagian, istri dapat 1 bagian. Maka dalam hal ini sebenarnya wali juga ikut tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan. Ya. Jadi jangan hanya dia ngambil hak saja. Dari cok hak ya kampung. Ya. Ini juga harus kewajiban. Dan ini terjadi juga di daerah Ketapang di Banda Aceh. Jadi ada kasus seperti itu. Meninggal seorang suami, istrinya sebagai ibu rumah tangga, bahkan dia semerah rumah gop, dia menggosok rumah gop. Ya. Anaknya masih kecil, ya. Masih kelas 3 SD. Jadi beberapa hari setelah meninggal suaminya, datang wali dari kampung. Ya. Hak kamu wali. Nah, dia minta. Kan istrinya terkejut. Ya. Lakinyo, ya, ini tahui tengku imum lah, tahui pak kecil. Duduk akhirnya. Ketika duduk, dari pihak imum kampung mengatakan ya, kepada para walinya, boleh kami berikan hak kalian sebagai seorang wali, tapi buat hitam atas putih juga, ya, formatnya kami buat ini, kalian harus tanda tangan bahwasanya kalian harus jaga anak yatim ini. Nah, harus jaga anak yatim, ya, anak almarhum. Lalu apa yang terjadi? Enggak mau tanda tangan. Nah, kan ini kan langsung jelas kan, berarti mereka hanya minta haknya saja, enggak melaksanakan kewajiban. Sehingga ketika itu dari pihak kampung berkesimpulan apa? Kalau kalian tidak mau tanda tangan, kami juga enggak bisa kasih hak kalian. Kami ada hak juga untuk menjaga warga kami anak yatim nih. Nah, jangan sampai mereka udah ngambil harta, udah tinggalin seperti itu. Ya. Maka ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT berkaitan dengan hal-hal yang sering terjadi dalam masyarakat. Itu berkaitan tentang masalah hibah tadi.